Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Pembimbing 1 Bu Tri Nahiratul Roifah ME. Pembimbing 2 yang saya hormati Waqiatul Aqidah MPD. Yang saya hormati juga kedua orang tua kami saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah tinggi Universitas Islam Zainul Genggong. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Diki dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan presentasikan proposal skripsi saya dengan judul Strategi Penjualan Air Minum dalam Kemasan AMDK ditinjau dari bisnis Islam studi kasus di Desa Sumber Sijang. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, air bersih adalah keutamaan fundamental yang sangat penting bagi kesehatan keberlangsungan hidup manusia. Badan Kesejahteraan Dunia mengenakan bahwa akses terhadap air penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tersebut. Dalam kesulitan dalam memperoleh air minum yang bersih, di banyak daerah perdagangan menjadi penggunaan air sebagai opsi yang lebih baik, praktis dan cukup aman. Di daerah Indonesia, sektor air minum dalam kemasan tumbuh dengan cepat dan tidak hanya dikuasai oleh perusahaan besar, namun tetapi juga melibatkan usaha kecil, menengah, dan mikro. Perkembangan ini menjadikan air minum dalam kemasan sebagai barang penting dan kepesertaan oknum ekonomi berbasis lokal, terutama di daerah pedesaan yang memiliki sumber air yang bersih. Di sini ada yang kedua, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, di sini ada bentuk strategi penjualan yang digunakan oleh pelaku usaha air minum mineral dalam kemasan AMDK dari Sumber Sijang meliputi strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kedua, di sini ada kesesuaian antara strategi penjualan yang ditetapkan sebagai prinsip-prinsip bisnis Islam, kerusakan dalam menghindari praktik yang dilarang oleh agama, dan yang prinsip-prinsip dari penipuan dan kecurangan dalam transaksi. Yang ketiga, di sini ada penerapan nilai-nilai bisnis Islam dari kegiatan penjual AMDK, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada konsumen. Dan di sini ada tujuan penelitian. Untuk mengidentifikasikan strategi penjualan AMDK, di sini diterapkan meliputi penetapan harga, promosi, distribusi, dan pelayanan kepada konsumen tersebut. Yang kedua ada untuk menganalisis kesesuaian proaktif penjualan AMDK dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga untuk mengevaluasi penetapan harga dan persaingan usaha AMDK berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam etika bisnis Islam. Yang di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menahan khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan bisnis Islam, khususnya terkait penerapan etika bisnis Islam dalam strategi penjualan AMDK, minuman dalam kemasan langsung. Yang kedua, di sini ada hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku UMKM AMDK di Desa Sumber Sijang dalam kemasan AMDK menyadari dalam mengembangkan strategi penjualan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada pengusaha tersebut. Yang ketiga, di sini ada penelitian ini dihadapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dan pelaku usaha tentang pentingnya mengerjakan aktivitas bisnis yang jujur, adil, dan sebagai dengan nilai-nilai Islam demi terpercaya praktik usaha yang sehat dan berakhlak, beretika. Yang lanjut landasan teori. Di sini ada landasan teori dan unsur-unsur strategi penjualan, strategi prinsip-prinsip bisnis Islam. Yang pertama sudah jelas prinsip-prinsip Islam ada kejujuran, keadilan, dan amanah tanggung jawab kepada konsumen. Yang unsur-unsur strategi ada produk, ada harga, ada distribusi, dan promosi. Di sini ada kerangka berpikir. Di sini ada strategi. Strategi itu untuk menjelaskan produk dan harga dan promosi. Dan etika bisnis Islam, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, larangan riba dan toibah, dan kejujuran. Di sini ada metode penelitian. Di sini metode penelitian ini mendemonstrasikan cara berpikir kualitatif. Kualitatif ini dengan jenis penelitian yang berbasis status kasus. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang fenomena asal lewat pengumpulan data yang bersifat alami serta melibatkan pada arti yang terkandung di balik suatu kejadian tersebut. Dan teknik ini terdapat untuk menyakitkan secara menyeluruh kenyataan yang ada di lapangan melalui sudut pandang mereka yang terlibat dalam meneliti menurut Traves 2024. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk memahami arti yang dianggap muncul dari sosial atau kemanusiaan melalui metode pengumpulan data yang mendapatkan dari peserta penelitian disebut. Sugiono 2019 mengumumkan bahwa penelitian ini kualitatif diterapkan untuk menganalisis keadaan objek yang alami, di mana peran penelitian ini sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data yang sangat penting. Di sini ada kesimpulan di mana strategi penjualan air minum dalam kemasan ini yang meliputi akses produk, harga, promosi, dalam distribusi memiliki peran penting. Dalam usaha itu harus ada promosi yang sangat penting dalam pembisnis, dalam meningkatkan daya saing dalam strategi penjualan di Desa Sumber Cincang. Namun, keberhasilan strategi tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan etika bisnis Islam, dan penerapan nilai-nilai prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta menghindari praktik haram dan tertulis menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas penjualan yang berarti integrasi antara strategi penjualan dan etika bisnis Islam. Penerapan etika bisnis Islam menciptakan kepercayaan konsumen kepada usaha tersebut, serta memberikan kepercayaan dan keberlanjutan dalam kegiatan pengusaha air mineral. Dan sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.